Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Laila Rista Fauzia dengan NIM 0231211019 dari Prodi PGMI, IAIN Fatahul Muluk Papua. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan dosen pengampu yaitu Ibu Lulu Wahyuningsih MPD. Soal yang pertama yaitu pendidikan yang berkarakter kuat dan cerdas sangat diperlukan dalam pendidikan. Jadi jelaskan pendapat Anda terkait bagaimana cara menjadi pendidik yang berkarakter dan cerdas. Menurut saya, yang pertama, sebagai seorang pendidik, kita harus mempunyai komitmen untuk belajar sepanjang hayat dan perlu meningkatkan pengetahuan dalam subjek yang diajarkan, serta ikut mengikuti perkembangan dalam metode pembelajaran dan teknologi pendidikan. Selanjutnya, pendidik perlu memahami kebutuhan perasaan siswa mereka, kemampuan untuk bersikap empati dan bersabar membantu menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung. Dan yang ketiga yaitu seorang pendidik harus memiliki karakter yang menjunjung tinggi integritas dan etika profesional, termasuk kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab terhadap tugas mengajar serta terhadap perkembangan siswa. Selain itu, seorang pendidik harus mencari cara inovatif untuk menyampaikan materi pembelajaran dan mendorong siswa untuk berpikir kreatif, memiliki pendapat mengadaptasi metode pengajaran sesuai kebutuhan siswa, dan merespons perubahan dalam dunia pendidikan. Sebagai seorang pendidik pula harus bisa menyampaikan informasi dengan jelas dan bisa diterima oleh siswanya, dan membangun hubungan yang baik dengan siswa, orang tua, dan rekan kerja. Komunikasi yang efektif mendukung lingkungan belajar yang positif. Soal yang kedua yaitu boarding school dan homeschooling adalah bentuk pendidikan alternatif yang dapat diikuti oleh peserta didik. Dan jelaskan apa, bagaimana, dan untuk apa kedua bentuk pendidikan tersebut. Yang pertama yaitu boarding school. Apa sih boarding school itu? Boarding school adalah sekolah di mana peserta didik tinggal dan belajar di asrama sekolah selama periode tertentu, biasanya selama 1 tahun akademik. Peserta didik tinggal di asrama sekolah dan mendapatkan pendidikan yang komprehensif, termasuk mata pelajaran akademik, kegiatan ekstrakurikuler, dan pengembangan pribadi. Adapun keuntungan dari boarding school itu sendiri, yang pertama yaitu lingkungan belajar yang terfokus. Dalam boarding school, peserta didik tinggal di lingkungan yang disediakan untuk pembelajaran. Mereka dapat fokus sepenuhnya pada studi mereka tanpa gangguan dari lingkungan di luar sekolah. Yang kedua, pembangunan kemandirian. Tinggal di asrama sekolah membantu peserta didik untuk mengembangkan kemandirian, tanggung jawab, dan kemampuan sosial. Mereka belajar untuk mengatur waktu, mengelola kehidupan sehari-hari, dan bekerja sama dengan teman sebayanya. Yang ketiga yaitu akses ke fasilitas dan sumber daya. Boarding school seringkali dilengkapi dengan fasilitas dan sumber daya yang lengkap, seperti perpustakaan, laboratorium, fasilitas olahraga, dan program ekstrakurikuler yang beragam. Peserta didik dapat memanfaatkan semua ini untuk meningkatkan pengalaman belajar mereka. Yang kedua yaitu apa sih homeschooling? Homeschooling adalah bentuk pendidikan di mana peserta didik belajar di rumah dengan bimbingan orang tua atau tutor pribadi. Peserta didik tidak menghadiri sekolah formal dan kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan dan minat mereka. Beberapa keuntungan dari homeschooling yaitu fleksibilitas kurikulum. Dalam homeschooling, kurikulum dapat disesuaikan dengan minat, kebutuhan, dan kecepatan belajar peserta didik. Mereka dapat mengeksplorasi topik yang menarik bagi mereka dan belajar dalam lingkungan yang nyaman. Yang kedua, perhatian individu. Dalam homeschooling, peserta didik mendapatkan perhatian individu dari orang tua atau tutor mereka. Mereka dapat bimbingan yang lebih intensif dan personal dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, lingkungan yang aman dan terkontrol. Homeschooling memberikan lingkungan yang aman dan terkontrol bagi peserta didik. Mereka dapat belajar tanpa gangguan atau tekanan sosial yang mungkin ada di sekolah formal.
Kedua bentuk pendidikan ini memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan pendidikan yang berkualitas kepada peserta didik. Namun, pilihan antara boarding school dan homeschooling tergantung pada preferensi dan kebutuhan individu serta kondisi keluarganya. Soal yang ketiga yaitu guru memiliki peran penting dalam pendidikan, salah satunya sebagai agen of change melalui proses pembelajaran, dan berikan pendapat Anda terkait hal tersebut. Menurut saya, sebagai agen perubahan, guru pun harus bisa mengubah mindset mereka bahwa guru tidak hanya berusaha mentransfer ilmu, menyalin dan memindahkan pengetahuan kepada siswa tanpa memahami hal yang membawa perubahan positif kepada diri siswa tersebut. Guru tidak hanya pintar. Jika seorang guru dituntut hanya pintar, Google jauh lebih pintar. Namun, seorang guru adalah agen perubahan yang seharusnya mampu membawa seorang individu menjadi manusia yang berkarakter positif. Selain itu, guru harus bisa menjadi seorang fasilitator, katalisator, serta mampu menemukan potensi siswanya sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi generasi kini telah masuk ke era industri 4.0, maka guru harus bisa membawa para siswanya menghadapi era disrupsi teknologi dengan membekali siswa dengan berbagai keterampilan yang mumpuni. Sehebat apapun teknologi, guru tidak akan tergantikan oleh mesin, dan kemajuan era digital sekarang ini. Guru membentuk karakter anak bangsa dengan budi pekerti, tanggung jawab, dan nilai-nilai kebaikan lainnya. Guru bukan hanya sekedar pekerjaan atau profesi, melainkan manusia yang menyiapkan masa depan bangsa. Sebagai agen perubahan, sangat banyak yang harus diubah oleh seorang guru di sekolah. Selain mengubah sikap dan menambah ilmu pengetahuan, mereka juga mengubah dan membimbing setiap siswa yang diajarnya menjadi sosok yang berkepribadian positif dan unggul. Pendidikan di Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Jepang, Austria, Jerman, Amerika, dan Korea. Apabila Anda sebagai pemimpin dalam bidang pendidikan, apa yang Anda lakukan untuk membenahi pendidikan di Indonesia? Apabila saya sebagai pemimpin bidang dalam pendidikan, yang pertama saya akan meningkatkan kualitas pengajaran, yaitu fokus pada pelatihan dan pengembangan terus-menerus bagi guru untuk meningkatkan kualitas pengajaran, yang melibatkan penerapan metode pengajaran inovatif, penilaian berbasis kompetensi, dan peningkatan keterampilan pedagogis. Selanjutnya, saya akan mengembangkan kurikulum yang relevan, yang meninjau dan memperbarui kurikulum dengan memasukkan elemen-elemen yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan teknologi. Kurikulum yang mempromosikan keterampilan abad ke-21 seperti kreativitas, kolaborasi, dan pemecah masalah sangat penting. Yang ketiga yaitu akses pendidikan yang merata. Memastikan akses pendidikan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Cukup meningkatkan infrastruktur, pengembangan sekolah di daerah terpencil, dan peningkatan aksesibilitas pendidikan bagi semua lapisan masyarakat. Selanjutnya yaitu melakukan pemantauan dan evaluasi sistem, yang menerapkan sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif untuk mengukur kemajuan, mengidentifikasi area perbaikan, dan menyesuaikan strategi pendidikan sesuai kebutuhan yang berkembang. Yang selanjutnya yaitu melakukan promosi pendidikan karakter, memasukkan pendidikan karakter ke dalam kurikulum untuk membentuk siswa tidak hanya secara akademis, tapi juga moral dan etika. Yang terakhir yaitu dukungan terhadap riset dan inovasi pendidikan, di mana mendorong riset dan inovasi dalam pendidikan untuk terus memperbaiki metode pembelajarannya, kurikulum, dan kebijakan pendidikan. Untuk soal yang terakhir yaitu jelaskan pengaruh sosial media terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia. Baik, untuk pengaruh sosial media itu sendiri mungkin ada pengaruh positif dan pengaruh negatif. Untuk pengaruh positifnya yaitu akses informasi yang luas. Sosial media memberikan akses yang luas terhadap informasi dan sumber belajar. Siswa dan guru dapat dengan mudah mencari materi pembelajaran, video tutorial, dan sumber daya pendidik lainnya. Ini memperluas jangkauan pendidikan dan memungkinkan akses ke pengetahuan yang lebih luas. Selanjutnya, sosial media menyediakan platform
untuk pembelajaran interaktif dan kreatif. Guru dapat menggunakan media sosial untuk membuat tugas, proyek, atau kuis yang melibatkan siswa secara aktif, dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan memperkuat pemahaman mereka terhadap materi pelajaran. Pengaruh selanjutnya yaitu pengembangan keterampilan digital. Penggunaan sosial media dalam pendidikan dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan digital yang penting di era digital saat ini. Mereka belajar tentang etika online, keamanan digital, dan kemampuan teknologi yang diperlukan untuk berkomunikasi dan berkolaborasi secara online. Yang terakhir yaitu penghubung antara guru, siswa, dan orang tua. Sosial media memungkinkan komunikasi yang lebih mudah antara guru, siswa, dan orang tua. Guru dapat memberikan pembaruan, tugas, dan informasi penting melalui platform sosial media. Orang tua juga dapat terlibat dalam pendidikan anak mereka dengan mengikuti perkembangan dan prestasi melalui media sosial. Namun, perlu diingat bahwa pengaruh sosial media juga memiliki tantangan dan risiko. Misalnya, informasi yang tidak valid atau tidak akurat dapat dengan mudah menyebar. Dan penggunaan yang berlebihan dapat mengganggu konsentrasi dan produktivitas siswa. Oleh karena itu, penting bagi pengguna sosial media, terutama siswa, untuk mengembangkan literasi digital yang baik dan menggunakan sosial media dengan bijak. Secara keseluruhan, pengaruh sosial media terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia dapat memberikan manfaat besar jika digunakan dengan bijak dan terarah. Dengan memanfaatkan potensi positifnya, sosial media dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan pembelajaran dan memperluas akses pendidikan di Indonesia.